Shalom, jumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Saat ini kita hendak belajar firman Tuhan, mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita hendak berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Anugerah sayang, cinta, berkat dan perlindungan pertolongan Tuhan mengantar dan membawa kami untuk ada kembali berjumpa dalam program YouTube Klasis Yapen Selatan Tabura Injil. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bilang sama Tuhan, ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Sayangi kami, topang dan tolong kami. Bicaralah Kristus firman hidup. Sebab kami anak-anakmu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terangkat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama Amsal pasal 6. Ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Pemirsa Tabura Injil, pembacaan Alkitab bagi kita sekalian di saat ini terambil di dalam Amsal pasal 6. Ayat 6 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-11. Dengan perikop pembacaan. Berbagai-bagai nasihat. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Sinode GKI di Tanah Papua pada bulan September mempunyai program yang diturunkan untuk selanjutnya dikerjakan bagi seluruh umat GKI setanah Papua. Program pembinaan Bulan Bina Keluarga. Karena itu tema yang diusung, rajin itu sangat baik. Rajin itu sangat baik. Amsal menulis tentang orang harus bekerja. Tidak boleh malas. Setiap orang harus bekerja. Mulai dari dalam pribadi, keluarganya, lalu mulai di luar rumah. Kerja setiap waktu, apapun pekerjaannya selalu dan senantiasa harus bekerja. Karena itu, semua orang diminta untuk bekerja. Dan pada ayatnya yang ke-6, bagaimana nasihat dari Amsal? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Mengapa bagian nasihat ini dengan sangat tegas menyampaikan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Siapa pemalas itu? Tentunya adalah manusia. Dari bagian ini memberitahukan bahwa, hai pemalas, hai manusia yang malas, pergilah kepada semut. Mengapa? Manusia itu diciptakan dengan seluruh kesempurnaan. Maka dengan demikian,
pengarang Amsal memberitahukan manusia yang karakter tabiat malas harus pergi belajar dari semut. Mengapa harus belajar dari semut? Padahal semut itu binatang yang paling kecil. Binatang yang kita lihat di mana-mana. Dan semua manusia paling tidak suka dengan semut. Coba saja kalau semut itu naik di atas meja makan. Kita akan berjuang dari mana dia bisa naik ke atas meja makan kita. Kita akan basmi, kita akan hancurkan, kita akan bunuh supaya semut itu tidak ada. Dengan satu jari saja kita bisa bunuh semut itu. Tetapi mengapa Amsal menyuruh manusia untuk belajar kepada semut? Apa kemampuan, apa kelebihan daripada semut itu? Sementara semut adalah binatang terkecil, binatang yang tidak sempurna seperti manusia. Lalu terakhir, bagaimana manusia mau belajar dari semut? Apa kemampuan, apa kelebihan dari semut? Ternyata ada kelebihan dari semut yang harus menjadi catatan penting di dalam keberadaan kehidupan setiap karakter kehidupan manusia yang malas. Karena itu, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bagian ini mengarahkan seluruh perhatian manusia yang notabene adalah makhluk ciptaan yang paling kuat, yang paling sempurna. Yang serupa dan segambar dengan Allah dalam proses penciptaan itu. Lalu, mengapa harus belajar dari semut? Hal yang pertama yang harus dilihat dari semut ini. Semut ini, ayat 7 bilang begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Semut ini tidak punya pemimpin. Itu yang harus dilihat oleh manusia. Manusia lihat baik apa yang ada pada semut. Dia tidak punya pemimpin. Dia tidak punya seseorang yang mengaturnya di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Di dalam tatanan hidup sebagai binatang, hewan. Dia tidak punya pemimpin. Tidak ada yang bilang, siap gerak, lancar depan gerak. Tidak ada yang bilang, ayo kerja ini, kerja itu. Tidak ada. Ketika semut tidak punya pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang menjadi catatan penting. Bagi semua orang yang motivasi dalam dunia ini malas. Harus belajar dari semut. Tidak punya pemimpin, tetapi mereka bekerja terus menerus. Karena itu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Ketika semut tidak punya pemimpin mereka kerja, maka bagaimana dengan kualitas pekerjaan kita? Anak-anak di rumah diberikan perintah untuk bekerja. Kalau orang tua ada baru rajin, orang tua tidak ada tidak akan kerja. Atau tunggu sampai mama dan bapak mau datang dulu, baru mulai kerja, kerja tidak beres. Demikian juga anak-anak Tuhan. Di kantor, dalam jabatan, dalam kedudukan, bahkan sebagai petani. Bagaimana kualitas pekerjaan yang kita tampilkan ketika kita tidak punya pemimpin. Ketika kita punya pemimpin di kantor, apa yang harus kita kerjakan? Ada pemimpin, tong takut tong kerja. Tidak ada pemimpin, malas tahu, malas pusing. Masing-masing jalan sesuai dengan pikiran dan kelakuan hidup. Bagian ini memotivasi kita. Semut tidak punya pemimpin, tapi mereka bekerja dengan teratur, terarah, terpimpin. Lalu pada akhirnya mereka dapat berkat. Seluruh keberadaan kehidupan anak-anak manusia. Ketika kita hidup dalam dunia, kita punya pemimpin. Mulai dari dalam keluarga. Siapa pemimpin kita? Mama dan Bapa yang menjadi pemimpin. Jadi anak-anak jangan coba-coba untuk melawan orang tua. Orang tua kasih tanggung jawab pekerjaan, kerja. Orang tua suruh pergi sekolah, sekolah bukan pamalas sekolah. Orang tua suruh belajar, harus belajar supaya berhasil. Kalau malas belajar, terakhir tinggal kelas tidak lulus dengan segala aktivitas. Demikian di kantor. Ada punya pemimpin, bapak, ibu, saudara-saudara yang punya pemimpin di kantor. Kerjakan segala pekerjaan. Paulus bilang setiap pekerjaan yang dikerjakan itu bukan untuk pemimpin, nilai untuk nanti naik jabatan, naik kedudukan, naik pangkat dan segala macam. Pertama motivasi kita bekerja itu adalah bekerja untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya roh malas, roh acuh tak acuh, roh tidak mau mendengar pemimpin itu stop, hilang, sirna. Harus betul-betul melihat semua tugas tanggung jawab bahwa kita ada dalam dunia, kita punya pemimpin, kita lebih dari semut. Hargai dan hormati pemimpin di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Di mana kita berada, kita menghormati pemimpin. Sebab suatu ketika tertentu juga kita akan jadi pemimpin dalam semua tugas dan tanggung jawab. Karena itu dalam seluruh apa yang dikomandangkan oleh Amsal, supaya jangan ada roh malas. Hai pemalas, pergilah. Belajar pada semut. Yang pertama, dia tidak punya pemimpin, tapi luar biasa kebersamaan,
Kerajinan untuk bekerja itu sangat amat harus dicontohkan. Hal yang kedua, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus, ini hal yang kedua. Dan tidak punya pemimpin, tapi hal yang kedua nih, kerja 24 jam. Kerja tidak mengenal lelah. Kerja terus, sepanjang itu waktu untuk bekerja. Semut-semut ini bekerja. Ini yang menjadi motivasi di dalam keberadaan kehidupan anak-anak manusia di dunia ini. Bagaimana keberadaan kehidupan anak-anak manusia? Apa yang harus dilihat? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Selagi napas ini ada di dunia, ada di dalam tubuh yang besar ini, tubuh kita ini, maka motivasi kita hidup adalah bekerja, bekerja. Tidak boleh malas-malas. Harus bekerja. Anak-anak bekerja, bantu orang tua, sapu rumah, cuci piring. Itu bagian pekerjaan yang harus dikerjakan. Supaya nanti ketika anak-anak mulai terpisah dengan orang tua karena pendidikan, oh di rumah kos sana, saya sudah cuci piring di rumah, saya sudah cuci baju di rumah, saya sudah bikin segala macam bersama dengan mama dan bapak di rumah. Maka ketika keluar untuk studi lanjut, santai, semua beres karena sudah punya pengalaman pekerjaan di rumah. Tapi kalau anak-anak yang malas, apa yang akan mereka tuai? Mereka akan bingung di dunia yang akan mereka lakukan dalam semua tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Bingung, pusing, dan terakhir menyusahkan orang tua. Karena itu, seluruh keberadaan kehidupan kita harus belajar dengan baik bahwa bagaimana keberadaan kehidupan kita harus bekerja. Jadi jangan pernah menunda-nunda waktu bekerja. Kesempatan hidup, kesempatan untuk bekerja harus diselesaikan. Pekerjaan hari ini harus diselesaikan. Karena itu belajar dari semut. Semut aja dong kerja siang, hari, malam kerja. Di mana ada makanan mereka bekerja. Apa yang harus kita lihat dari semut ini? Bapak, Ibu, Saudara. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, semut ini binatang terkecil, tapi mereka itu kuat untuk melakukan pekerjaan. Kita punya kaki dua, punya tangan dua, punya otak. Bagaimana motivasi kita bekerja? Bagaimana Amsal memberitahukan kepada kita, hei pemalas, pergilah, hei anak-anak manusia yang malas, belajarlah dari semut. Bagaimana karakter tugas tanggung jawab mereka itu kuat untuk bekerja. Demikian dengan kita. Sebagai anak-anak manusia, sebagai anak-anak Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau harus terus bekerja. Tidak boleh tunda waktu bekerja. 1 detik hidup kita tidak tahu. Masih hidup kah? Atau besok atau sebentar sakit kah? Mati kah? Tidak tahu. Karena itu ketika kita kesempatan, Tuhan berikan kesempatan hari ini harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Harus diselesaikan. Harus dituntaskan. Kita harus punya motivasi jelas. Saya harus rajin bekerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Bekerjalah dengan sukacita. Bekerjalah dengan semua tugas tanggung jawab kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup. Karena itu, ketika si semut bekerja untuk mengumpulkan roti dan dia menikmati semua makannya, dia bekerja untuk membangun rumahnya, dia bekerja untuk menampung seluruh makanan-makanan. Bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita? Manusia di atas dunia ini, lebih khusus anak-anak Tuhan, jangan anggap enteng dengan kata hei pemalas. Kalimat teguran keras ini ditujukan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Kepada seluruh pemirsa Tabura Injil. Perhatikan seluruh kualitas pekerjaan yang kita tampilkan. Benarkah kita kerja dengan sungguh-sungguh? Benarkah kita kerja dengan sepenuh hati? Dengan kebersamaan? Atau kita kerja dengan motivasi-motivasi tertentu? Lalu pada akhirnya menghancurkan nama Tuhan dalam seluruh kualitas pekerjaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil, bagian ini memberitahukan kerajinan mendatangkan berkat yang luar biasa. Apa yang dialami oleh semut-semut? Waktu musim panas kerja luar biasa, kerja setengah mati, banting tulang. Terakhir waktu musim dingin, duduk-duduk, katakanlah ongkang-ongkang kaki, menikmati semua hasil kerja mereka. Kualitas pekerjaan mereka rasakan. Demikian dengan anak-anak manusia. Anak-anak manusia dalam dunia ini bekerja, dan bekerja. Roh malas itu akan apa? Akan bahaya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk masa depan, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Setiap anak manusia, setiap anak-anak Tuhan yang malas-malasan, ingat itu berbahaya. Sebab ketika kita mulai malas untuk bekerja, apa yang kita tuai nanti? Kecelakaan,
Kita akan tuai apa? Kekurangan, kemiskinan. Kita akan tuai apa? Segala malapetaka yang akan kita tuai. Kita akan berada dalam sungut-sungut. Kita akan berada dalam segala kekurangan karena malas bekerja. Karena itu jauh hari Alkitab ini mendidik anak-anak Tuhan untuk roh malas, roh acu tak acu, roh tidak mau bekerja, stop. Bangkitkan semangat untuk terus bekerja. Bangkitkan semangat untuk belajar dari semut. Aktif, setia, rajin, dan taat bekerja. Sebab Tuhan memberikan kita kesempurnaan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan memberikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Maka Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus saja bekerja, apalagi kita umat manusia. Kita harus terus bekerja. Bekerja sampai napas putus di badan, baru selesai bekerja. Semua anak-anak Tuhan bekerja. Bekerjalah untuk pribadi, keluarga, rumah tangga. Bekerjalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam proses pekabaran Injil. Bekerjalah untuk bangsa dan negara supaya ada kesejahteraan suatu ketika tertentu dalam kualitas pekerjaan yang kita tampilkan dalam keberadaan kehidupan kita. Karena itu kita harus rajin. Karena rajin itu sangat baik. Rajin itu menguntungkan. Rajin itu membawa kita untuk mendapat berkat-berkat di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Lebih khusus dalam bagian bulan bina keluarga ini. Rajin baca Alkitab. Rajin melakukan mesbah doa dalam keluarga masing-masing. Kita semua dipacu untuk rajin. Rajin untuk membangun seluruh iman percaya kita. Kerajinan yang diterapkan oleh orang tua turun ke anak-anak membangun iman keluarga kita kuat, gereja kuat, dan juga bangsa dan negara kuat. Karena kualitas dari kerajinan yang kita bangun di dalam keberadaan kehidupan. Roh malas, acu tak acu, tidak peduli, jauhkan di dalam nama Yesus. Semua tanggung jawab tugas pengabdian yang harus kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita. Kerjakanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan damai dan sejahtera. Supaya hari depan kita akan tersenyum. Kita akan tertawa lebar. Karena kita akan tiba pada waktu memanen hasil yang telah kita tabur. Karena kita menabur segala pekerjaan yang benar, yang baik. Maka kita pun menabur berkat-berkat Tuhan. Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus ampuni kami jikalau sampai hari ini kami punya roh malas, roh acu tak acu, roh tidak mau membanting tulang. Dalam nama Yesus kami minta pengampunan. Dalam nama Yesus Kristus kami minta ampun. Bapa, ampuni kami, sayangi kami, topang dan tolong kami, ajar kami untuk setia, rajin bekerja. Apapun pekerjaan yang Tuhan taruh di pundak kami, ajar kami untuk tetap taat, setia, rajin dan dengar-dengaran. Menyelesaikan semua pekerjaan. Dimulai di dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Bapak dan mama akan rajin bekerja supaya anak-anak melihat teladan yang baik untuk terus bekerja. Menjaga keluarga kita, menjaga rumah tangga masing-masing kami. Kami berdoa, menyerahkan setiap pekerjaan yang Tuhan taruh di pundak kami, apapun pekerjaan itu. Tuhan taruh roh sukacita, roh damai sejahtera. Supaya kami bekerja dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera. Bapak kami di sorga, Bapak dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk proses pekerjaan tabura Injil yang dikerjakan ini, Tuhan memberkati. Biarlah kasih dan anugerah, sayang dan cinta, berkat dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian keberadaan kehidupan kami. Untuk kekuatan bagi kami semua. Untuk bertanggung jawab menyukseskan program tabura Injil dalam YouTube Kelas Siapin Selatan ini. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan seluruh pemirsa tabura Injil. Dari bayi-bayi dalam kandungan sampai lansia. Bapak berkati, topang, sertai dan lindungi mereka sekalian. Dimanapun mereka berada dalam pergumulan-pergumulan. Dalam persoalan-persoalan mereka. Dalam nama Yesus, sendengkan telinga pengasihan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jawablah pergumulan semua kami. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk semua yang sakit. Di rumah kah? Di rumah sakit kah? Tuhan pulihkan, kuatkan, sehatkan, sembuhkan. Pandemi virus corona ini juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Yesus berkati semua apoteker-apoteker dunia ini, bangsa kami dalam apoteker-apoteker yang Tuhan pilih untuk bekerja untuk menemukan vaksin, obat. Tuhan berkati supaya semua jalan dengan baik dan benar. Para medis Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam bagian untuk mengamankan bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati supaya aman, nyaman, damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk gereja Kristen Injil di Tanah Papua dalam program Bulan Bina Keluarga di bulan September ini. Tuhan memberkati Bapak pimpinan gereja, ketua sinode, dan juga
semua BPAM dan juga BPAM Sinode, BPAM Wilayah, pejabat klasis, Tuhan memberkati. Semua yang sibuk untuk atur gereja ini, Tuhan memberkati mereka. Taruh hikmat Tuhan, akal budi, marifat surgawi, kekuatan kesehatan, supaya mereka dapat mengatur semua pekabaran Injil Tuhan dengan benar, dengan baik. Kami berdoa menyerahkan semua umat-umat Tuhan, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di dalam jemaat masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Dua saudara terkasih yang juga terus sibuk untuk mengatur proses pekabaran Injil lewat YouTube ini, Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi. Inilah kami Bapa, kami mohon perlindungan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Halaukan, jauhkan dari setan-setan iblis, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya sampai pada maut yang datang merampas hidup kami, ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai, melindungi, memberkati kami sekalian. Amin. Demikian renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tonton terus Tabura Injil yang hadir tiap hari pada YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati.